Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wih, pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Teman dan sahabat baik saya, yaitu ulama dan cendekiawan yang sangat terkenal di Jawa Timur, yaitu Dr. Haji Suyoto, MSI. Apa kabar, Kang Yoto? Semangat dan bahagia. Semangat dan bahagia, itu slogannya beliau ya. Nah, jadi tema kita kali ini di episode kita kali ini yaitu mengapa sih Kang kok banyak orang itu sakit jiwa atau nggak terima atau hidupnya totalitas berubah bahkan menjadi depresi, cemas, apalagi setelah melihat banyak berita pasca pemilu yang 2019 ini. Kita lewat setelah yang satu ini. Nah, beliau kalau dipanggil namanya lengkap terlalu panjang, jadi kita sebut dengan nama akrabnya Kang Yoto. Apa kabar Kang? Baik, semangat. Semangat ya. Bahagia lagi. Kalau bahagia lagi. Bahagia. Kalau di channel kita salamnya salam hebat luar biasa. Nah, kita semangat dan bahagia. Semangat dan bahagia. Karena Oke. semua orang berhak terus bahagia. Berhak untuk bahagia. Ini kata-katanya bijak banget. Kang, ngomong-ngomong, Kang Yoto ini kan pengalamannya sebagai mantan Bupati Bojonegoro ya. Ya. Selama 2 periode. Tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2008 sampai 2018. Berarti Kang Yoto ini kan pernah merasakan jadi bupati. Pernah. Tapi pernah merasakan kekalahan nggak, Kang? Jadi hidup saya ini, saya sudah pernah kalah berkali-kali dan menang beberapa kali. Waktu saya masih muda, saya masih ingat dicalonkan jadi pembantu rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya kalah. Kalah. Ya, itu pahit sekali rasanya kalahnya. Aduh, itu pedih sekali. Dunia seperti Nggak bisa tidur, nggak kan? bisa tidur, dunia seperti gelap gitu kan. Sampai sempat minum obat tidur nggak? Oh, enggak. Wah, untungnya itu ya. Enggak. Itu kekalahan pertama yang paling pahit yang saya rasakan. Lalu kemudian saya jadi rektor. 2 kali Gerbut Pemuda Muhammadiyah saya kalah. Nah, tapi kekalahan yang tidak terlalu menyakitkan karena saya tidak terlalu berharap amat untuk menjadi. Nah, kemudian saya rebut bupati, Ya. 2 kali saya menang. Tapi jangan lupa ketika istri saya diajukan oleh banyak pihak untuk maju menjadi bupati Bojonegoro, kalah. Kalah. Padahal jelas-jelas itu istrinya Ya. bupati terbaik waktu itu, penghargaannya luar biasa itu. Anda bisa lihat, search aja nama beliau di Google, itu penghargaannya banyak. Waktu itu banyak media ngeliput. Ya. Beliau mendapatkan banyak penghargaan sebagai bupati terbaik. Bojonegoro itu angka kemiskinannya turun, bla bla bla. Anda bisa cek data beliau. Tapi ternyata beliau juga merasakan kekalahan. Waktu itu jelas-jelas istri beliau mengajukan dan kalah gitu. Ya, karena tadinya saya tidak pernah merancanakan istri saya untuk maju. Karena saya udah bertekad waktu itu balik ke kampus balik ke kampus, saya mau jadi guru besar, istri saya ambil kuliah S3. Ya. Tapi tiba-tiba saya tidak bisa menolak ketika ada tokoh-tokoh partai, ada tokoh apa yang tetap menghendaki istri saya maju. Saya merasa begini, kalau suatu hari ada apa-apa masa depan Bojonegoro dan saya jauh hari sudah menolak tidak bertarung, maka saya tidak ingin disalahkan sejarah gara-gara ego saya kemudian tidak mau bertarung, tidak membiarkan istri saya bertarung. Maka saya turuti itu. Nah, ketika saya turuti itu, saya serius sekali bertarung. Tapi ketika toh saya akan kalah, saya juga siap dengan kekalahan itu. Nah, ada kata-kata siap dengan kekalahan. Gini Kang, belakangan ini kan kita sudah tahu bahwa kali ini kan pemilu yang paling ketat sepanjang sejarah yang saya tahu ya dari demokrasi Indonesia. Kita hidup ini, saya hidup dari era zamannya Pak Harto kepemimpinan beliau presiden selama 32 tahun. Saya melihat ini pemilu yang paling panas kali ini, ketat sehingga banyak orang tuh resah. Apalagi sekarang ditambah lagi sosial media. Berapa banyak grup WA yang semua setiap hari itu isinya itu kata-katanya, ya Anda tahu sendiri ya. Saya nggak perlu ungkapkan. Tapi intinya itu sepertinya kali ini tuh panas banget. Dan mungkin ini pengalaman first time mereka itu menjadi calon legislatif atau apa. Sehingga mungkin entah pendukungnya atau dianya yang tidak bisa menerima kekalahan. Itu pengalaman Kang Yoto waktu mengalami kekalahan itu apa yang Kang Yoto lakukan? Dan jangan lupa waktu pileg ini kan saya juga dikandidatkan. Betul. Kandidatkan dan peluang untuk kemudian menang dan kalah
pasti itu terjadi sejak awal, saya sudah sadari itu. Nah, biasanya Mas Chandra, ketika kita mengalami pilihan seperti itu, taruhlah habis coblosan, ada dua hal yang sangat menonjol yang kita hadapi. Yang pertama adalah orang yang mengatakan kita ini menang, dan wah menang. Lalu itu akan makin melambungkan harapan kita. Melambungkan harapan kita yang luar biasa tingginya. Dan kita ketika bertarung pasti punya harapan yang luar biasa untuk menang. Nah, maka kita ada curiosity untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah, pemilu kali ini hasilnya tidak mudah sekali diketahui dengan cepat. Rabu malam orang tidak tahu, Kamis, Jumat masih banyak yang tidak tahu kira-kira hasilnya kayak apa. Itu menimbulkan kecemasan. Menang kalah itu cemas. Lalu mulai kita ada curiosity, rasa ingin tahu. Apa kira-kira angkanya gimana, ininya gimana. Nah, saya mengalami itu semua. Maka misalnya ketika Bu Yoto dulu maju, itu habis maghrib saya sudah tahu kalah. Kenapa? Karena quick count. Saya percaya sekali dengan quick count. Saya lihat realnya, trennya, saya sudah mengatakan kalah. Istri saya panggil, siap-siap ya, kita kalah. Dan setelah ini saya akan membuat pernyataan kekalahan. Sama pidato kekalahan. Pidato kekalahan. Sama juga ketika saya menang 2 kali. Saya menang jadi DPR Jawa Timur itu biasa, tapi menang jadi Bupati Bojonegoro 2 kali. Begitu menang, yang saya ucapkan adalah saya terima kasih kepada rakyat, terima kasih kepada kompetitor saya. Karena pertunjukan demokrasi ini hanya dimungkinkan terjadi karena ada orang yang mau berkompetisi. Jadi yang menang dan kalah sebenarnya sama-sama terhormat karena telah memberikan sesuatu buat bangsa dan negara. Keren. Ini kata-katanya dalam banget. Jadi sama kayak pertandingan sepak bola ya. Kalau pertandingan sepak bola 2 klub ini cuma maunya menang, nggak menarik. Nggak menarik. Tapi harus ada pihak yang kalah ya. Akhirnya pun ada pihak yang kalah. Tapi pihak yang kalah harus tetap kita hargai. Karena ada pihak yang kalah itulah pertandingan menjadi menarik. Kalau dua-duanya sama-sama mengalah kan ini bolanya nggak menarik. Nggak menarik. Ya? Bolanya nggak dimasukin dalam, puter-puter terus ya? Oh iya betul. Itu kamu harus ngerti itu, ya kan. Tapi kalau dua-duanya mau menang, tapi itu baru menarik. Tapi satu pihak harus siap kalah gitu ya. Pasti. Jadi setelah tanding luar biasa, memberikan yang terbaik, ada yang kalah. Tapi waktu kalah itu nggak terima Kang. Nuduhnya wasitnya curang, ya kan? Nanti hakim garisnya curang. Nah, itu gimana itu Kang? Itu yang saya alami juga. Itulah yang kemudian saya sebut. Satu sisi adalah curiosity. Sisi yang lain, kita ini punya penyakit yaitu berandai-andai, marah, jengkel, benci. Marah misalnya kepada tim. Wah, ini timnya kemarin ada yang nggak jalan. Wah, ini kita dicurangin, kita di apa. Lalu kita benci. Kenapa? Orang lain kok melakukan seperti ini kepada kita. Lalu kita cemas. Kalau ini betul-betul tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Hidup saya habis dan lain-lain sebagainya. Nah, pengalaman saya, Mas Chandra, ketika saya menghadapi seperti itu, saya kemudian melakukan zikir, tadabbur, refleksi, meditasi. Begitu saya sembayang, misalnya kayak kemarin ya, Rebu habis coblosan tuh, saya semalam nggak bisa tidur. Lalu saya panas karena antara ingin tahu, cemas, semua jadi satu. Perasaan khawatir dicurangi, semua kumpul jadi satu. Lalu baru selesai subuh saya punya kesempatan terlentang, saya lihat. Lalu mulai pelan-pelan saya mulai bertanya kepada my intention. Kenapa saya ada di dalam pertarungan ini? Nah, awareness ini kan? Awareness. Kenapa? Ada apa saya di sini ini? Akhirnya saya mulai mengatakan kepada diri saya, saya di sini ini kan bukankah saya ingin merebut panggung? Yang panggung itu sebenarnya juga tidak untuk saya. Ini panggung ingin saya persembahkan untuk publik, untuk rakyat supaya lebih baik. Dan sebagai anak negeri, semua harus bersedia merebut panggung itu. Dan bukankah sejak awal juga tidak semua akan mendapatkan panggung itu. Jadi kalau toh saya dapat, itu justru tantangan pengabdian buat saya. Kalau toh tidak dapat, saya setelah menggugurkan tanggung jawab saya sebagai anak negeri. Dan turut meramaikan pesta demokrasi. Dan turut membuat permainan demokrasi ini menjadi menarik. Lalu, sisi yang lain adalah sisi kedua.
Rasa ingin tahu saya itu saya taruh di bagian kiri. Seolah-olah otak kiri saya biarkanlah seluruh curiosity ini. Rasa ingin tahu tetap saya kejar sampai apapun hasilnya yang terbaik. Tapi sisi yang lain adalah kanan. Saya mulai tanya, kenapa kamu benci? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu jengkel? Kenapa kamu cemas? Kenapa kamu berandai-andai? Lalu saya mengatakan, berandai-andai sudah nggak ada gunanya. Ya. Benci juga nggak menyelesaikan masalah. Betul. Cemas juga nggak ada artinya apa-apa. Iya. Kamu kemudian kalau tak marah, siapa yang kamu marahi? Toh semua sudah berlangsung, semua sudah ini. Disitulah kemudian saya punya namanya ridho. Jadi apa? Acceptance. Apapun saya terima. Saya kenali diri saya yang marah, yang apa. Lalu saya bilang, kamu masih tetap berhak bahagia. Betul. Ya, kamu tidak habis seluruh hidupmu. Iya. Kamu masih punya kemungkinan yang lain. Ya, udah kamu tetap berhak bahagia. Bahagialah engkau. Kamu tidak akan pernah bahagia, wahai Suyoto, kalau kamu masih marah, iri, dengki, cemas. Kau buang. Berandai-andai sudah nggak ada gunanya. Sudah selesai semuanya. Jadi kamu marah pun juga tidak akan mengubah hasil apapun. Ini satu awareness. Ini dalam. Kalau yang saya selalu ajarkan itu kan mindset kan. Ya. Di channel ini ya. Jadi tentang entrepreneurship. Ternyata banyak orang itu pengen jadi entrepreneur, pengen jadi bupati, pejabat, bla 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 dan sebagainya. Tetapi ya itu tadi, ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan, maka inilah treatmentnya untuk supaya kalian itu tidak sakit jiwa dalam tanda kutip, depresi berkepanjangan, terutama banyak orang kan kita lihat juga di kasus sampai meninggal banyak ya, itu karena pertarungan yang sangat keras, tapi juga akhirnya khawatirnya hubungan sama keluarga itu jadi nggak baik, yang kemarin itu selama beberapa bulan belakangan ini follow sosmed, hubungan di keluarga beda, pilihan politik jadi beda. Nah itu sama itu di sosmed saya juga, di Instagram saya juga ada yang follow kan Kang. Jadi artinya, tapi itulah demokrasi ya King ya. Itu wajar banget ya seperti sangat wajar ya. And the end, saya kemudian merasakan bahwa karena saya masih tetap berhak untuk bahagia, saya toh tidak pernah akan habis hidup saya hanya gara-gara ini. Kata kuncinya tolong diulang, berhak untuk bahagia. Jadi kita jangan memilih sakit jiwa dan depresi. Jangan memilih. Karena nggak ikhlas ya. Karena nggak bisa menerima kekalahan itu ya Kang ya. Tolong Anda ulangi treatment yang tadi diajarkan Kang Yoto. Saya percaya Kang Yoto kembali pada keyakinan dan agama masing-masing. Anda pasti punya cara untuk menenangkan diri Anda, yaitu bagaimana Anda bisa menenangkan diri dan mengikhlaskan dan memisahkan dengan jelas ya Kang. Dan ada satu lagi biasanya adalah kadang-kadang menyesal begini. Wah, seandainya saya tidak ikut bertarung begini. Nah, duitnya nggak habis, mungkin merasa gengsinya tidak kehilangan teman, tidak kehilangan macam-macam kan. Unfollow tadi kan kehilangan teman. Iya. Nah, bagaimana memberi nilai itu semua? Saya bilang pada diri saya, waduh, bukankah setiap keyakinan, setiap prinsip itu harus diperjuangkan dan setiap perjuangan itu harus ada pengorbanannya. Keren. Dan bila pengorbanan itu didasari keikhlasan dan ini adalah bagian dari membangun kebangsaan dan kemanusiaan, dalam agama itulah ibadah. Luar biasa. Sudahkah kamu melakukannya? Kalau kita ikhlaskan semua, ibadah ya. Uang yang kita keluarkan kita anggap sodakoh. Kalau kita kemudian mendidik, melakukan komunikasi publik, anggap aja itu bagian dari edukasi publik. Kewajiban kita. Karena setiap orang seantara kita punya kewajiban personal, tapi juga punya kewajiban publik. Maka apa yang kita lakukan tidak perlu disesali. Syukuri kita telah melakukan itu, kita beri nilai. Inilah bagian dari makna hidup saya untuk bangsa, negara, bahkan juga untuk keyakinan agama saya. Teorinya saya ngerti Kang. Masalahnya prakteknya ini nggak gampang ini Kang. Lah ini loh, ini banyak subscriber nih bertanya ini. Kang Yoto ini kan ibaratnya jam terbang udah cukup tinggi. Sebagai seorang yang terjun di dunia politik udah berapa lama Kang? Saya sejak tahun 98 ya. Wih, udah 20 tahun ya? Udah 20 tahun. Ketika saya waktu itu masih jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang dan sebelum pindah ke jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Gresik. Waktu saya jadi rektor, saya sudah merangkap di partai dan saya tidak jadi rektor sekali itu karena saya langsung jadi DPR provinsi. Saya tidak tahan jadi DPR berlama-lama. Karena waktu itu suasananya DPR itu lebih banyak mengkritisi, menyalahkan, tidak memberi solusi. Rupanya passion saya lebih suka orang yang disalahkan, dikritisi, mengambil tanggung jawab. Dan saya mau berlelah-lelah
menyusuri jalan politik itu kadang-kadang penuh kesendirian, kadang-kadang penuh kepalsuan. Kan ada ungkapan bahwa kalau Anda menang, maka ada dua yang muncul. Kemungkinannya adalah teman palsu Anda, musuh yang nyata. Musuh yang nyata kan makin ketahuan karena ketika Anda menang. Dan juga teman palsu Anda mungkin akan datang. Karena dunia politikus bicara kepentingan ya. Betul. Begitu Anda kalah, Anda hanya akan tahu siapa teman Anda. Tapi tidak perlu disesali. Kalau toh tahu ada orang palsu, ada musuh, tidak perlu disesali. Ya sudah. Itu kenyataannya gitu ya. Itulah yang buat hidup kita menarik. Nah, ternyata banyak orang nggak bisa terima kenyataan ini. Kalau kita bukan di surga. Ini problemnya ini ya. Kalau di surga, bahkan saya suka mengatakan di surga nggak perlu politik, nggak perlu. Di surga nggak perlu kompetisi, nggak perlu. Ya, kenapa? Semua sudah ada. Di surga itu nggak perlu pemimpin. Kenapa? Loh, pemimpin itu diperlukan ketika ada keterbatasan. Demokrasi diperlukan, suksesi diperlukan, pilihan diperlukan ketika ada satu ruang yang direbut bersama-sama. Jadi yang merebut itu semua yang mau bersedia merebut itu sudah kehormatan, mau menang mau kalah. Nggak perlu kompetisi sepak bola, nggak perlu ya. Kompetisi basket nggak perlu ya. Tapi setiap kompetisi pasti ada yang menang dan pasti ada yang menang dan kalah. Oke, sahabat entrepreneur, saya kira pembicaraan kita ini sangat menarik. Kang, pengalaman Kang Yoto itu menarik banget kalau dibagikan bagi para penonton Success Before 30, bagi Anda yang kemarin ikut pesta demokrasi tapi jagoan Anda kalah, paslon Anda kalah, calon legislatif Anda kalah dan sebagainya. Semoga treatment atau pengalamannya Kang Yoto ini bisa mengobati dan tanpa perlu pakai obat penenang ya. Nggak perlu. Dan ingat, surga hanya dihuni oleh orang-orang yang bahagia. Keren banget. Itu kata kuncinya terakhir itu ya. Tulis di kolom komen supaya Anda ingat itu selalu. Pakai akun Anda asli, jangan pakai fake account. Kang, sebagai kata terakhir, saya senang banget ngobrol sama Kang Yoto. Jam terbang beliau itu sudah sangat kompeten untuk mengatasi orang-orang yang sakit jiwa atau stres, depresi pasca pilpres atau pemilu kali ini. Sebagai penutup, Kang, mungkin Kang Yoto bisa memberikan 1-2 kalimat saja. Selain tadi surga jadi bagian, 1-2 kalimat itu artinya gini, Kang. Seandainya setelah pesta demokrasi ini selesai, pemilu ini selesai, mungkin nggak yang hubungan rusak itu bisa dirajut kembali? Karena ini kan mungkin udah nggak bicara lama, udah berbulan-bulan saling nggak menyapa. Itu Kang Yoto dulu sebagai pengalamannya sebagai bupati itu gimana gitu? Itu gimana? Game is over. Game is over. Kedua, semua pihak yang terlibat dalam game ini telah memberikan kontribusi dan kehormatannya masing-masing. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita satu saudara. Kita satu saudara. Kita bersama-sama. Satu Indonesia, satu saudara. Satu saudara. Ya. Bineka Tunggal Ika. Itu yang paling penting. Dan siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita semua. Baik. Kalau saya ingat, saya dulu tahun periode yang lalu saya tidak mendukung Pak Jokowi. Betul. Terang-terangan kalau sekarang saya mendukung Pak Jokowi. Di Bojonegoro waktu itu menang Prabowo. Betul. Ya. Tapi apakah kemudian saya antipati terhadap Pak Jokowi waktu itu? Enggak. Saya mungkin masih belum percaya sama Pak Jokowi, karena itulah saya ingin membuktikan kinerjanya. Betul. Tapi saya tetap respect dan hormat kepada Pak Jokowi. Betul. Bukan hanya karena dia presiden, tapi saya hormat dan respect terhadap semua orang yang telah memilih Pak Jokowi. Karena itulah hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah kesediaan menerima perbedaan. Dan kita tetap menghormati pilihan apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan dan saudara-saudara kita. Itu dewasa. Ya. Ini cerdas. Karena channel ini channel mencerdaskan, Kang. Bukan channel memprovokasi. Ini mencerahkan. Mencerahkan ini. Ini benar banget. Saya senang menjadi bagian dari. Terima kasih dukungannya sama channel Success Before 30. Dan itulah kata-kata yang sangat bijak dari seorang Kang Yoto yang sudah berpengalaman. Dan akhirnya Kang Yoto bisa menerima dengan jelas itu. Ya. Kita menghormati pemimpin siapapun. Bukan hanya pemimpin itu yang kita hormati, tapi adalah saudara-saudara kita yang telah memilih pemimpin itulah yang kita hormati. Bukankah demokrasi adalah respect terhadap siapapun? Luar biasa. Ini sepertinya hampir mirip dengan entrepreneurship.
Nah, seperti yang selalu saya ajarkan, entrepreneurship itu it's all about mindset ya. Jadi bukan cuma masalah permodalan, bukan masalah tempat, bukan masalah kamu mampu melihat peluang, kamu bisa melihat ngambil peluang itu dan kamu berikan. Tapi seringkali harapan dan data sesuai dengan kenyataan. Akhirnya menyerah gitu loh kan. Nah, ternyata di dalam dunia politik pun sama. Itu juga masalah mindset. Dan bagaimana seorang Kang Yoto itu tadi bisa mengatur mindsetnya dengan sangat baik, dengan cara membangun self-awareness, bisa memisahkan mana sakit hati dan mana kesadaran. Beliau juga bisa menerima kekalahan dengan ini semua pelajaran yang sangat berharga. Sebagai penutup Kang Yoto, semua kata-kata bijaknya, terima kasih Kang Yoto, ini sebuah kata-kata yang sangat istimewa. Bagian dari Kang Yoto, apa yang Kang Yoto bagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia subscriber, itu pasti akan sedikit banyak, mungkin menyembuhkan tidak, tapi minimal melegakan gitu. Dan ingat, kamu juga bahagia. Tetap semangat, bahagia ya. Dan kita selalu tutup, salam hebat luar biasa.